صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين المبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-mithal as-sabiq والثامن قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهرها لمن تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Nah, kita jelaskan dulu syubhat dari yang dilemparkan kepada ahli sunnah wal jamaah tentang ayat ini. Kata beliau rahimahullah ta'ala al-misalan as-sabi' was-samin, sudah contoh yang 7 dan 8. Qauluhu ta'ala wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, wa qauluhu wa nahnu aqrabu ilayhi minkum haitsu fassara al-qurb fihima, dua ayat ini biqurbil malaikah. Jadi tetap dalam Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat Al-Qurb, memiliki sifat Al-Qurb sebagaimana datang dalam ayat, begitu pula hadis. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala firman wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini sifat Al-Qurb untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis juga disebutkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qurb. Kata Nabi SAW, ya ayuhan nas arbi'u ala anfusikum innakum la tad'una asumma wala ghaiba innal ladzi tad'unahu sami'un qarib. Ya. Ditetapkan sifat Al-Qurb untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dari nama Qarib. Wa aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi. Dan Allah lebih dekat daripada kalian daripada urat leher dari tunggangan kalian. Di ayat lain juga Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan makhluknya, memiliki sifat qurb. Aqrabu ma yakunu ar-rabbu min 'abdihi fi jawfil lail. Di hadis lain aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Jadi ini penetapan sifat qurb untuk Allah. Sifat qurb untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada perselisihan bahwasanya tetapnya sifat qurb untuk Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menjadi perselisihan di sisi ulama tentang sifat qurb, adanya yang membagi qurb khas dengan qurb am, seperti sifat ma'iyah. Iya. Ada yang membagi qurb amma atau qurb am dengan al-qurb khas, seperti sifat ma'iyah, ma'iyah amma dan ma'iyah khassa. Kalau dibagi dua, berarti sifat qurb am ini dzatiyah, yang dimana dimaksudkan di situ adalah ilm wal ihata. Al-ilm wa ihata.
Dalilnya ayat ini yang disebutkan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Ini dua ayat. Adapun dalil qurb khas yang kita baca tadi, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dari hadis tadi juga, innal ladzi tad'unahu sami'un qarib aqrabu ila ahadikum min 'unuki rahilatihi. Kemudian qurb khas ini itu maknanya dua, ijabatid da'i wa isabati as-sa'ilin atau al-'abidin. Menjawab doa orang yang berdoa dan memberikan balasan terhadap hamba-hambanya, pahala terhadap hambanya. Ini dia. Jadi ini yang pertama. Jadi qurb ada dua. Ini yang membagi menjadi dua, ya. Qurb khas dan qurb am. Qurb khas dengan dua dalil ini dibagi menjadi dua. Menjawab doa dan memberikan pahala balasan. Dan ini tidak terjadi kecuali kepada seorang mukmin. Oleh karena itu dikatakan qurb khas ini itu fi'liyah, sifat fi'liyah. Adapun qurb am dengan dalil ini mendatangkan syubhat, yaitu bermakna ilmu wal ihata. Kalau ini jelas. Sekarang Ibnu Taimiyah rahimahullah, begitu pula Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin, Ar-Rajih dan selainnya dari ulama-ulama mutaakhirin itu tidak membagi qurb menjadi dua, satu saja. Mereka merujihkan ucapan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya qurb satu saja, qurb khas. Ini yang datang dalam Al-Qur'an. Qurb khas yang bermakna dua tadi, ijabah dan isabah. Dan itu adalah sifat fi'liyah. Aqur bi nafsihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Sekarang bagaimana orang yang membagi qurb jadi satu, tidak membagi maksudnya dengan ayat ini? Mereka menafsirkan, Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, siapa yang merujihkan dari kedua ucapan keduanya ini, itu mengatakan bahwasanya qurb di sini adalah malaikah, bukan Allah. Bukan Allah. Ya, inilah yang disangka bahwasanya orang yang memalingkan makna qurb di sini adalah qurb malaika, itu sorfan an zahiril an-nusus. Ini syubhatnya. Maka dijawab oleh Ibnu Utsaimin, karena dia sendiri yang berpendapat juga bahwasanya qurb itu cuma satu, qurb khas, yaitu sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Bermakna dua, ijabah dan isabah. Kata beliau, haitsu fassara al-qurb fihi ma bi qurbi malaikah. Jadi syubhatnya itu. Dan ini tafsir, salah satu penafsiran dari ayat ini. Salah satu penafsiran dari ayat, dan ini ucapan yang rajih. Sebenarnya disebutkan tadi, dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin, Ar-Rajihi, ya, Al-Hazimi dan selainnya dari ulama mutaakhirin. Bisa? Kalau antum paham ini lurus. Karena sisa dijawab, bagaimana orang yang menafsirkan malaikat di sini, bagaimana? Ya. Jadi ulama tidak ada yang menolak sifat qurb untuk Allah, tidak ada. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat qurb untuk Allah Subhanahu wa taala. Cuman berselisih di mana? Adanya qurb am dan qurb khas. Kalau ada qurb am, itu bermakna ilmu wal ihata. Ilmu wal ihata. Ya. Kalau qurb khas itu sifat fi'liyah, Allah Subhanahu wa taala dekat kepada makhluknya, Jadi itu adapun ma'iyah, ma'iyah itu bukan makna qurb. Bedakan ya. Ma'iyah dengan qurb itu berbeda. Kalau ma'iyah itu belum tentu dekat. Tidak ada. Bersama belum tentu dekat.
Iya. Tapi kalau qurb sudah pasti dekat. Sudah pasti dekat. Itu salah satu perbedaannya. Dan semuanya tetap untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Jangan kira kalau misalnya qurb berarti Allah dekat, dekat dengan makhluknya. Iya dekat. Tapi jangan dibayangkan dekat, artinya bersampingan seperti ini ya. Banyak dalil-dalil menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat dengan makhluknya. Iya. Dekat ketika dalam menjawab, memberi balasan. Iya. Oleh karena itu dikatakan wa aqrabu ma yakunu rabbu min 'abdihi fi jawfil lail. Di hadis lain wa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Iya, berdoa. Fa'aksiru duha, fa'aksiru ad-du'a. Perbanyak doa karena Allah akan menjawab dari doa itu. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Maha dekat. Itu dari salah satu perbedaannya. Perbedaan yang kedua tadi bahwasanya ma'iyah terbagi menjadi dua, adapun qurb itu diperselisihkan apakah dia terbagi menjadi dua atau dia satu saja, yaitu makna khos, makna qurb khos. Kata beliau wal jawabu. Jadi ayatnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat. Iya. Pada kalian dari urat leher kalian. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami lebih dekat daripada kalian. Haitsu fassara al-qurb fihi ma bi qurbil malaikah. Qurbil malaikah. Kata beliau wal jawab anna tafsir al-qurb fihi ma bi qurbil malaikah laysa sarfan lil kalam an zahiri liman tadabbara. Ini jawaban untuk orang yang menafsirkan qurb cuma satu saja dan menafsirkan qurb di ayat ini malaikat. Ini bukan sarf. Dijawab. Ammal ayatul ula atau ammal ayatul ula fa innal qurb muqayyadun fihi ma bima yadullu ala dalik. Qurb di situ diikat, maksudnya disertakan dengan keduanya pada ayat bima yadullu dalik, pada apa yang menunjukkan hal tersebut, yaitu bahwasanya qurb malaikah, qurb malaikah. Haitsu qala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini dalilnya yang pertama. Muqayyadnya id yatalaqqal mutalaqqi 'anil yamini mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Ini qaid. Ya. Dikatakan id di situ kata beliau sudah baca ini. Fa fi qawlihi id yatalaqqa dalilun ala anna al-murada bihi qurbul malaika al-mutalaqqiyin. Al-malakaini al-mutalaqqiyin. Karena id di situ dzarfiyah. Id di situ dzarfiyah. Zamaniyah juga. Kalau dikhususkan seperti ini, coba bayangkan ya, maksudnya di orang yang mengatakan qurb di situ qurb Allah Subhanahu wa taala bermakna ilmu ihata. Sekarang kalau Allah Subhanahu wa taala dekat ilmunya dan ihatanya, ketika disandarkan, dikaitkan dengan waktu, iya, apakah terkhusus ilmu Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu? Ilmu Allah, ihata Allah khusus ketika di saat seperti ini, id yatalaqqal mutalaqqi 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Kalau dikatakan ilmu Allah, ya, dikait dengan waktu atau tempat. Iya. Apakah cukup? Tidak cukup, karena ilmu Allah itu luas, mencakup segala sesuatu. Tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh tempat. Itu syahidnya. Untuk apa? Dalil yang pertama. Dalil yang pertama. Jadi zat di situ, id di situ dzarfiyah zamaniyah. Id. Iya, ketika. Jadi maknanya berarti nahnu aqrabu ilai fi hadzal hal wa hadzal zaman. Kami lebih dekat kepada kalian, iya,
pada keadaan itu dan waktu itu. Sekarang, apa ilmu Allah dikoyat dengan seperti itu? Tidak. Tidak. Ihata Allah dikoyat dengan waktu dan tempat? Tidak. Iya, karena ilmu Allah Subhanahu wa taala itu mencakup segala sesuatu. Tidak ada. Iya, apa namanya di ucapannya siapa? Ibnu Qudamah, wala yakhlu min makanin ilmuhu, itu dia. Wala yakhlu ilmuhu min makanin, itu. Dan tidak ada kosong dari tempat sedikit pun ilmu Allah, pasti ada. Iya. Keadaan dan tempat Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah mencakup segalanya. Oleh karena itu disebutkan ilmu yata'allaq bi kulli syai. Bi kulli syai. Iya, mau waktu, mau tempat, mau yang mustahil, mau yang wajibat, mau yang mungkinat, itu berkaitan semua dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ihata Allah, cakupan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini apa namanya, dengan ini menunjukkan bahwasanya qurb di sini adalah qurb malaikah. Iya. Yang dimana malaikat di sini dekat, iya, dekat kepada hambanya, pada hamba Allah Subhanahu wa taala, iya, dari keadaan ini, dan bukan dari qurb Allah Subhanahu wa taala yang bermakna ilmu. Iya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal yang tersembunyi, hal yang nampak, iya, pada setiap keadaan dan waktu. Setiap keadaan dan waktu. Ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, iya, yang dimana Ibnu Taimiyah menganggap, menafsirkan bahwasanya ayat ini bermakna qurb malaikah. Kata beliau, malaikat itu, iya, Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya itu mengetahui dari apa yang timbul dalam hati-hati manusia, dalam jiwa manusia, baik itu dari hal yang baik ataupun hal yang buruk, baik hal yang baik dan hal yang buruk. Dan alham itu tekad itu sebelum adanya amalan, sebelum adanya amalan. Jadi ucapan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, iya, itu dekat zawatul malaikah, dekat zatnya malaikat di situ. Kemudian, ya, kata beliau, dekatnya juga ilmu Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut. Iya. Dan malaikat itu dan Allah Subhanahu wa taala Rabb malaikah, itu adalah Rabb malaikah. Jadi ini tafsirannya. Jadi sudah berlalu ya bahwasanya ahli sunnah wal jamaah ketika menafsirkan ayat, iya, walaupun disangka itu keluar dari zahirnya, taruh diterima, ya, apa jawabannya? Secara mujmalnya tidak keluar kecuali dengan dalil, siyak dalil, siyak ayat. Dan ini jawabannya. Iya, kalaupun disangka, iya, taruhlah ini sorf, dikatakan ta'wil, tapi karena dengan dalil maka dikatakan ta'wil di situ adalah tafsir. Ini ayat pertama. Ayat kedua lebih jelas daripada ayat dan akan datang nanti. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kepada dirinya wa nahnu? Iya. Wa nahnu, iya kan? Nahnu siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Baru ditafsirkan di situ nahnu malaikat. Akan datang nanti semisal dengan ayat ini yang menunjukkan bahwasanya penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala itu penyandaran malaikat. Iya, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Iya, malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikatuna. Begitu modelnya. ثم قال رحمه الله تعالى: وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال اختدار، والذي يخدر الميت عند موته هم الملائكة، لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة
لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. طيب. وأما الآية الثانية فإن القرب فيها di situ di ayat fa'inal qurba muqayyadun fiha atau fihima? Fiha. Nah itu simpul penyan. Ini saya bingung tadi. Kenapa langsung dijawab 2 ayat? Fiha ya, di sini fihima. Iya, itu yang cocok fiha. Saya tidak bingung nanti. Fainal qurba fiha muqayyadun bihalil ihtidar. Itu ketika sudah datang kematian. Iya, sakratul maut. Di ayatnya wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kata beliau, walladhi yahdurul mayyit 'inda mautihi humul malaikah. Iya kan? Yang hadir seorang ketika mau meninggal itu malaikat. Itu malaikat. Tentu disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran liqaulihi ta'ala, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Kalau sudah datang salah satu antara kalian kematian, maka utusan-utusan kami itu mematikan kalian, mencabut nyawa kalian. Dan mereka ini tidak ifrat, tidak bermain-main, bermudah-mudahan. Ya. Ini dari dalil yang menunjukkan bahwasanya ketika seorang meninggal yang dekat itu apa? Malaikat. Dalam ayat ya, tawaffathu rusuluna. Rusuluna sini siapa? Malaikat. Malaikat. Di dalam hadis kata Nabi SAW, innal mayyit tahduruhul malaikah. Sungguhnya mayit itu, ini hadis dari saya lupa sahabatnya, Abdullah bin Abi Sufyan kalau tidak salah. Innal mayyit tahduruhul malaikah. Sungguhnya mayit itu dihadiri oleh malaikat. Fa in kana rajulun salih, kalau yang didatangi ini rajulun salih, qalu ya ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ya, ukhruji, ya, minal jasadi thayyib, keluar dari jasad yang baik juga. Kemudian diberikan wa absyiri birruh warraihan. Iya. Dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan. Iya. Ini syahidnya. Innal mayyit tahduruhul malaikah. Jadi orang kalau sudah meninggal dihadiri oleh malaikat. Dihadiri oleh malaikat. Kata beliau, "Summa inna fi qoulihi walakin la tubsirun." Dalilan bayyanan ala annahum malaikah. Jadi malaikat dekat tapi tidak dilihat. Iya. Dalil jelas bahwasanya itu adalah malaikat. Ada di sisi orang yang mau meninggal ini, tapi tidak dilihat. Kata beliau, id yadullu ala anna hadzal qarib fi nafsi al-makan walakin la nubsiruhu wa hadha yu'ayyinu an yakuna al-murad qurbul malaikah listihalati dzalika fi haqqillah ta'ala. Jadi pertama dekatnya malaikat, ini yang pertama. Kalau orang sudah meninggal dekat malaikat. Ya? Malaikat yang dekat dengannya hadir di situ. Yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya qurb di sini qurb malaikat juga dikoit dengan waktu. Dikoitnya dengan waktu. Kalau kita katakan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan makhluknya bermakna ilmu ihata. Iya. Apakah dikoit dengan waktu? Ilmu Allah diikat dengan waktu. Ya, Allah tahu ketika sudah mau hadir kematiannya. Ada? Tidak ada. Jadi koit-koit inilah yang menjadikan makna qurb di situ adalah qurb malaikah. Bukan qurb Allah Subhanahu wa taala yang bermakna ilmu ihata. Tidak.
Iya. Jadi siaknya itu menunjukkan bahwasanya qurb di situ adalah qurb malaikah. Kalau yang pertama tadi ketika dikoit dengan apa? Waktu dan tempat. Karena id, dzarfiyah makaniyah. Apa dzarfiyah zamaniyah. Ya. Ada kata id. Yang kedua dikoit dengan dua hal. Iya. Dalil yang menjelaskan bahwasanya ketika seorang meninggal itu dihadiri oleh malaikat. Ini yang pertama. Dan ini ayat itu wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Maksudnya kami dekat kepada orang mayit dibandingkan kalian. Orang yang hadir di sekitar orang meninggal. Walakin la tubsirun. Tapi kalian tidak melihat. Iya. Melihat apa? Malaikat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, dikoit dengan waktu. Jadi waktu ini menunjukkan bahwasanya qurb di situ qurb malaikah. Ya, karena dalam hadis innal mayyit tahduruhul malaika. Mayyit maksudnya orang yang sudah mau meninggal. Iya. Kemudian disebutkan di ayat setelah, di hadis setelahnya. Iya. Ya ayu fa in kana rajulus salih faqalu ya ayyuhan nafsut thayyibah ukhruji. Keluar minal jasadit thayyib. Minal jasadit thayyib. Dalil lain dalam Al-Qur'an, hatta idza jaa ahadakumul maut. Kalau sudah datang dekat kematian, tawaffathu rusuluna, yaitu malaikat. Yaitu malaikat. Bisa. Jadi ini tafsir-tafsir yang menjelaskan menerangkan bahwasanya qurb di situ qurb malaikat. Ini bagi orang yang menetapkan qurb itu adalah satu saja, qurb khas. Qurb khas. Ya, dan itu di dalam ayat apa namanya? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Dalam hadis juga arbi'u 'ala anfusikum innakum la tad'una asamma wa la ghaiba innal ladzi tad'unahu sami'un qarib. Sami'un qarib. Ini dua makna qurb khas, yaitu isaba al-'abidin wa ijaba ad-da'i. Menjawab orang-orang yang memberikan balasan orang yang beribadah, ketika sujud, ketika ibadah, dan menjawab doa bagi orang yang berdoa. Menjawab doa bagi orang yang berdoa. Sekarang masuk tadi syubhat tadi. Iya. Nah. Jelas toh? Tadi ya. ثم قال رحمه الله تعالى وبكى يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه وهل جاء له هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب الملائكة إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء له هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. نعم. بقي يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة. Jadi dua pertanyaan ya. Tersisa kenapa Allah Subhanahu wa taala mengidofahkan qurb kepadanya, ya, bukan kepada malaikat. Wa nahnu aqrabu ilaihi, ya, kami itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian apakah ada semisal dengan takbir seperti ini yang diinginkan malaikat? Lebih jelas, misalnya semisal dengan ini, ya, dia cari dalil lain. Semisal yang ini yang diinginkan adalah malaikat yang ceritanya muhkam. Jelas. Kata beliau fal jawab adhafa Allah taala qurba malaikatihi ilai. Disandarkan qurb malaikah kepadanya
lianna qurbahum bi amrihi wa hum junuduhu wa rusuluhu. Karena sifat qurb mereka ini malaikat dekat kepada hambanya itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini adalah tentara-tentaranya dan utusannya. Iya, tentara-tentara dan utusan-utusannya. Kata beliau, qad jaa nahwu hadha at-ta'bir muradan bihi al-malaikah. Dan datang ini jawaban yang kedua. Ka qoulihi ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kata beliau, fal muradu bihi al-qira'atu Jibril. Fa innal murada bihi qira'atu Jibril al-Qur'ana ala Rasulillah. Iya, ini tafsir dari kebanyakan dari mufassirin. Jadi fa idza qara'nahu Jibril. Iya. Jibril disandarkan kepada kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Jibril sudah membacanya, fattabi' Qur'ana. Ikuti bacaannya. Ma'anna Allah taala adhafa al-qira'a ilaihi. Bersama itu Allah Subhanahu wa taala menyandarkan idhofah kepadanya, itu fa idza qara'na. Ya kan? Lakin lamma kana Jibrilu yaqra'uhu 'ala an-nabi bi amrillah ta'ala. Akan tetapi tak kala Jibril membaca Al-Quran itu, wahyu itu kepada Nabi SAW dengan perintah Allah, kata beliau, sahhat idafatul qira'ah ilaihi ta'ala. Maka benarlah penyandaran qira'ah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa kadzalika jaa fi qoulihi ta'ala falamma dhahaba 'an Ibrahim ar-ruh wa ja'athu al-bushra yujadiluna. Ibrahim mendebat kami fi qaumi Lut, pada kaum Lut, tentang kaum Lut. Qala wa Ibrahim innama kana yujadil malaikah. Jelas Ibrahim tidak mendebat Allah, tapi mendebat siapa? Malaikat yang datang kepadanya. Alladzina hum rusulullah ta'ala. Yang dimana ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyandaran qurb kepadanya, yang diinginkan qurb malaikat itu karena kedekatan malaikat kepada hamba itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu adalah utusan dan tentara Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sandarkan itu dengan sebab perintahnya. Dan yang kedua apa? Karena malaikat adalah bala tentara Allah Subhanahu wa taala dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini selesai kita dari syubhat tentang qurb. Ya, tentang qurb. Lagi-lagi dibalas atau dibahas, dibantah dengan siyak ayat. Ya, siyak ayat. Yang mereka tuduhkan kepada kita itu seperti tafsir tentang istawa ila sama. Ya, istiwa ila sama. Yang dimana ulama berselisih. Ada yang mengatakan istawa itu secara mutlak bermakna ul-ulu. Ya, ma'a tadammun al-qas ila khalqis sama. Jadi tidak ada perbedaan. Ya, yang jelas intinya bahwasanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat istiwa untuk Allah. Sudah. Yang bermakna ulu dengan dalil-dalil Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa dan selainnya. Begitu pula qurb. Ahlussunnah menetapkan sifat qurb untuk Allah. Tidak ada yang menafikan sifat qurb. Antum datangkan syubhat sekedar apa? Untuk menjadikan perselisihan saja, apakah qurb di ayat ini bermakna malaikat, qurb malaikat atau qurb Allah. Ya? Yang menafsirkan qurb Allah ada. Yang menafsirkan qurb malaikat juga ada dalilnya. Ada dalilnya. Jadi tidak ada. Yang jadi masalah adalah kalian kenapa menafikan sifat qurb untuk Allah. Itu yang jadi masalah. Iya. Itu yang jadi masalah. Jadi mereka mau mengambil dalil ini akan tidak adanya sifat qurb untuk Allah. Kenapa? Karena qurb di situ malaikat. Qurb di situ malaikat. Tapi ketika datangkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apa dia jawab? Tidak bisa. Ya, tidak bisa. Di dalam hadis juga. Iya, innal ladzi tad'unahu sami'un qarib. Iya. Penetapan sifat nama atau nama untuk Allah Subhanahu wa taala Sami' Qarib, terkandung pada sifat al-qurb. Mereka tidak bisa apa-apa. Kalau ini dikatakan iya, supaya membantu pendapat mereka bahwasanya Allah tidak memiliki sifat qurb terhadap makhluknya.
Baik. Jadi selesai ya, insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan untuk selesaikan dari syubhat ini. Tersisa beberapa syubhat lagi. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.